Keramba ikan air tawar memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan produksi ikan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Keramba jaring apung khususnya merupakan teknologi yang efisien untuk budidaya ikan di perairan umum. Di Provinsi Kalbar, tepatnya di Kabupaten Kuburaya, sejumlah masyarakat menekuni usaha budidaya ikan air tawar. Menurut mereka, usaha ini cukup menjanjikan mengingat tingginya permintaan pasar akan jenis ikan tertentu. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di Desa Aranglimbung, Kecamatan Sungai Kabupaten Kuburaya bersama dengan Bapak Hamdan, salah satu pemilik keramba ikan yang masih bertahan hingga hari ini di Desa Aranglimbung. Nah, berdasarkan informasi dahulu kala ya Pak, jika di kawasan ini merupakan kawasan yang banyak sekali keramba-keramba ikan yang dibudidayakan oleh masyarakat secara mandiri. Nah, hingga hari ini Pak Hamdan masih setia dengan profesi budidaya ikan air tawar ini. Nah, seperti apa kisahnya Pak? Kenapa sih berinisiatif membudidayakan ikan dan sejak kapan nih Bapak melakukan pembudidayaan ini? Ya, terima kasih Mbak Sabta, terutama sudah berkunjung ke keramba kami. Alhamdulillah, disyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memilih keramba ini melihat potensi karena banyak di daerah kita ini memerlukan pakan ya, terutama ikan nila, ikan mas, ikan baung, ikan kelabau. Kalau dulu saya lengkap Mbak, ikan apapun ada semua. Nah sekarang saya melihat nila ini prospeknya sangat bagus, harganya pun tidak pernah turun, harganya pun melonjak. Nah saya memulai karir ini tahun 2010 Mbak. Tahun 2010 itu pada masa pemerintahan Bapak Muda Medan Sarjana Hukum, waktu itu kepala dinasnya Bapak Supandi Usman, beliau sudah almarhum, sudah mendahului kita kan. Nah sampai sekarang alhamdulillah saya masih bertahan. Dulu di pinggiran Sungai Kapuas ini menghijau keramba. Mungkin mereka pengaturan manajemen atau keuangan. Alhamdulillah saya sampai sekarang ini usia kami sudah 15 tahun. Kami berdiri tahun 2010 hingga 2025 ini masih eksis sampai sekarang. Pak, dari tahun ke tahun mungkin apa sih Pak kendala yang Bapak hadapi? Mungkin minimnya pakan ikan atau adanya penyakit-penyakit yang menyerang ikan. Nah, boleh diceritakan Pak? Nah ini pertanyaan bagus, sepertinya pertanyaan seperti ini yang kami tunggu-tunggu. Nah untuk saat ini, masalah kami ini adalah pengaruh air. Bayangkan dalam minggu ini angka kematian sangat tinggi Pak. Karena apa? Pengaruh air, pH-nya sangat rendah. Nah kalau kendala lain saya rasa ya dikatakan enak, ada tidak enak, dikatakan tidak enak, mungkin ada enaknya. Setiap pekerjaan itu pasti ada risiko. Risikonya kalau kami ini kan kebetulan di Sungai Kapuas ini kan banyak sampah, banyak orang nyetrum, orang ngebom, itulah masalah-masalah kami yang di sini. Sehingga kemarin ada dari provinsi memberikan sebuah pelang, sudah kami pasang, itu jelas dilarang berdasarkan pasal 8 ayat 1. Dilarang nyetrum, ngebom, nah itulah kendala kami yang sampai saat ini kayaknya masih berkelanjutan. Dan juga harapan kami kepada masyarakat Desa Aranglimbung, ya mudah-mudahan tidak hanya saya yang berbudidaya seperti ini, mungkin di belakangnya mungkin masih banyak, mudah-mudahan itu harapan kita. Tapi untuk saat ini, saya lah sama Pak Legino masih ada hanya 2 di sini, di Aranglimbung ini. Oke. Pak, tadi Bapak bercerita jika angka kematian ikan setiap harinya cukup tinggi. Nah, untuk setiap harinya tuh berapa ikan sih Pak? Mungkin berapa ekor ikan yang harus Bapak relakan mati, dan ikan jenis apa yang mungkin rentan terhadap pH yang rendah itu Pak? Itu ikan nila, ikan emas. Angka kematian sangat tinggi sekali. Kalau dulu kami angka kematian kami buat ikan asin. Nah sekarang mungkin gendala waktu, gendala apa, tapi ada timbal baliknya, yang ikan emas mati itu tidak kami itu, kami kasih makan lagi, kami kasih pakan ikan emas yang besar-besar indukan. Oh iya. Nah, jadi tidak terbuang. Oke. Nah Pak, selain pH rendah, ada nggak sih kayak virus-virus ikan mungkin atau penyakit-penyakit lainnya yang membuat ikan ini juga rentan untuk hidup gitu Pak? Ada, itu kalau dia itu begitu air tenang, dia makan terlalu banyak, dia itu tidak mampu berenang, sehingga dia mengalami kematian sangat tinggi. Contoh seperti itu. Nah itu kan dia tuh kekurangan oksigen. Kenapa? pH-nya rendah. Nah ini yang jadi problem kami. Saya rasa bukan hanya saya, tapi pembudidaya yang ada di pinggir Sungai Kapuas ini.
Pak, untuk setiap Bapak memasukkan bibit ikan itu berapa banyak Pak? Dan bagaimana perawatannya? Umur berapa Bapak mulai memasukkan ikan? Nah, terus seperti apa perawatannya? Alhamdulillah kita mulai dari bibit, kita pakai bibit ukuran 58, kadang-kadang 812. Nah perawatan itu Mbak, kita 1 bulan lebih itu disortir. Itu supaya tidak perebutan makanan. Nah setelah 2 bulan kita sortir lagi. Nah sortir terakhir itu kita mau panen. Mau panen juga kita sortir lagi. Nah panennya kita itu kan dia kan angka ukuran 3 on satu ekor atau 2 on baru kita 2 on lebih baru kita bisa panen. Nah ini jangka waktu yang lama Mbak. Ya bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Tapi kalau yang sekarang ini mungkin lebih lamban. Karena apa? Karena kalau air seperti ini, kita kasih makan tuh 1 hari sekali. Kalau kita kasih makan 2 hari sekali itu angka kematian sangat tinggi. Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan kembali cerita tentang keramba ikan yang sudah Bapak tekuni selama bertahun-tahun ini. Baik pemirsa, sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetap bersama saya Septa dan Pak Hamdan di Untuk Negeri. Beberapa kendala dalam budidaya ikan air tawar antara lain kualitas air yang buruk, penyakit ikan, hama dan predator, pakan yang tidak cukup, dan masalah pemasaran. Pencemaran air baik fisika maupun kimia dapat mengganggu pertumbuhan dan kesehatan ikan. Kualitas air yang buruk seperti kadar oksigen rendah atau pH yang tidak sesuai dapat menyebabkan stres dan kematian ikan. Penyakit ikan seperti bakteri, jamur, dan parasit dapat menyebabkan kematian massal jika tidak ditangani dengan baik. Hama dan predator seperti serangga dan burung dapat mengganggu pertumbuhan ikan. Pakan yang tidak cukup dan berkualitas dapat menghambat pertumbuhan ikan. Selain itu, masalah pemasaran juga menjadi kendala, terutama bagi pembudidaya berskala kecil. Masih bersama saya Septa di Untuk Negeri, dan kita masih berada di Desa Aranglimbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, di Keramba Bapak Hamdan. Nah Pak, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Untuk setiap harinya atau setiap bulan mungkin, Bapak ini mampu menghasilkan berapa kilo ikan nih Pak, yang siap jual? Ya, terima kasih Mbak Septa ya. Kalau kita bicara ikan, saya menghasilkan itu tidak tiap bulan Mbak, tapi tiap perpanen, dan saya pemasarannya itu sudah ada agen yang menampung. Saya tidak berjual lokal, artinya tidak berjual per kilo atau memasukkan, sudah ada agen mengambilnya, itu panennya per ton Mbak. Nah alhamdulillah kalau rezeki saya bagus, airnya bagus, cuaca bagus, itu kita bisa 2 ton lebih, bahkan pernah 3 ton Mbak, tergantung rezeki. Dan ini merupakan suatu karunia Allah yang harus kita nikmati ya. Kita manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, selebihnya Allah lah maha penentunya. Nah itu setiap panen itu berapa seksi itu Pak? Maksudnya berapa bulan kah atau berapa minggu gitu kalau panen itu?